Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDB 4 akan mempresentasikan student project dengan judul Manajemen Gagal Napas Akut pada Pasien Cedera Servikal. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Niputra Yudha Jenika Surawi dengan 3 digit tim terakhir 164. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul SP kami, yaitu Manajemen Gagal Nafas Akut pada Pasien Cedera Servikal. Jadi untuk cedera servikal sendiri termasuk ke dalam jenis cedera tulang belakang yang memiliki potensi tinggi terhadap angka kematian, terutama karena dampaknya terhadap fungsi pernafasan. Cedera pada area servikal atas dapat menyebabkan gangguan serius pada otot-otot pernafasan, seperti kelemahan atau kelumpuhan yang berujung pada resiko gagal nafas akut. Penata laksanaan jalan nafas menjadi langkah krusial pada fase awal penanganan pasien dengan cedera servikal untuk mencegah komplikasi neurologis dan respirasi yang mengancam jiwa. Baik, saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Yubartini Surya dengan 3 digit yang terakhir 230. Jadi izin menjelaskan untuk rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan ada di student project ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran anatomi klinis dari servikal, kemudian bagaimana etiologi dari cedera servikal, bagaimana patofisiologi gagal napas akut pada pasien cedera servikal, apa saja gejala klinis gagal napas akut pada pasien cedera servikal, bagaimana menentukan diagnosis gagal napas akut pada pasien cedera servikal, bagaimana manajemen gagal napas akut pada pasien cedera servikal, apa komplikasi gagal napas akut pada pasien cedera servikal, dan bagaimana pencegahan gagal napas akut pada pasien cedera servikal. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan student project ini yang pertama, untuk mengetahui gambaran anatomi klinis dari servikal, kemudian untuk mengetahui etiologi dari cedera servikal, untuk mengetahui patofisiologi gagal napas akut pada pasien cedera servikal, untuk mengetahui gejala klinis gagal napas akut pada pasien cedera servikal, untuk mengetahui diagnosis gagal napas akut pada pasien cedera servikal, untuk mengetahui manajemen gagal napas akut pada pasien cedera servikal, untuk mengetahui komplikasi gagal napas akut pada pasien cedera servikal, untuk mengetahui pencegahan gagal napas akut pada pasien cedera servikal. Adapun manfaat dari penulisan student project ini, di mana diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai anatomi klinis servikal, etiologi cedera servikal, serta menjelaskan patofisiologi, gejala klinis, diagnosis, manajemen, komplikasi, dan pencegahan gagal napas akut pada pasien cedera servikal. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penata laksanaan kasus serupa secara lebih tepat dan berbasis ilmiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niputra Sikirana Raswara Saputra dengan NIM R087 izin menjelaskan terkait dengan anatomi klinis servikal. Kolumna servikal terdiri atas 7 vertebra yaitu C1 hingga C7 yang secara anatomi terdiri dari 2 segmen yaitu servikal atas atau C1 hingga C2 dan servikal subaksial yaitu C3 hingga C7. Vertebra C1 atau atlas dan C2 atau aksis bersama dengan occiput membentuk craniocervical junction yang memungkinkan pergerakan fleksibel seperti rotasi, fleksi, dan juga ekstensi leher. Vertebra C1 menyangga tengkorak melalui sendi atlantus occipital, sedangkan C2 itu memiliki struktur khas berupa dens yang memungkinkan rotasi kepala melalui sendi atlantoaksial. Vertebra C3 hingga C7 itu memiliki struktur dan fungsi yang relatif seragam dengan ciri khas berupa prosesus uncus yang membentuk sendi Luska untuk mencegah pergeseran antar vertebra. Masing-masing vertebra itu memiliki foramen transversarium sebagai jalur arteri vertebralis, meskipun pada C7 foramen ini bisa kecil atau tidak ada. C7 juga dikenal sebagai vertebra pulminans karena prosesus spinosusnya menonjol dan menjadi penanda transisi menuju segmen torakal. Dari aspek vaskularnya, kolumna servikal disuplai oleh arteri vertebralis yang berasal dari arteri subclavia dan memasuki foramen transversarium mulai dari C6 hingga ke dasar tengkorak. Suplai ini diperkuat oleh arteri radikular servikal yang mendistribusikan aliran darah ke badan vertebra. Arteri karotis juga melintas di regio servikal dan bercabang menjadi arteri karotis interna serta eksterna di level C3. Namun karotis interna itu tidak memberikan suplai langsung ke struktur kolumna. Kemudian secara muskular, vertebra servikal menjadi tempat perlengketan otot-otot penting seperti erector spinae, otot leher posterior, dan juga otot leher anterior yang berperan dalam stabilitas postural serta pergerakan kepala dan leher.
Sistem saraf di area servikal mencakup 8 pasang saraf spinal servikal, yaitu C8 hingga C8, yaitu C1 hingga C8, dengan konfigurasi khas di mana saraf C8 itu keluar di bawah vertebra C7. Persarafan ini melibatkan jalur simpatis, saraf vertebralis, serta cabang dari rami posterior yang mengatur fungsi sensorik dan motorik leher, serta sebagian ekstremitas atas. Secara khusus, segmen C3 hingga C5 memiliki peran krusial dalam fungsi respirasi karena menjadi asal dari nervus phrenicus yang menginnervasi dari diafragma. Oleh karena itu, apabila terdapat cedera medulus spinalis pada atau di atas level C5, berpotensi menimbulkan paralisis diafragma bilateral dan dapat berujung pada gagal nafas akut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Putri Balkis Hanza Alkhanza dengan 3 digit NIM terakhir 136. Di sini saya akan menjelaskan terkait etiologi cedera servikal. Cedera servikal terjadi karena benturan energi tinggi pada leher akibat dari peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh dari ketinggian, dan cedera terkait dengan olahraga seperti rugby dan juga penyelaman. Puncak kejadian cedera servikal seringkali terjadi pada individu muda akibat kecelakaan lalu lintas atau olahraga. Pada kondisi ini, tulang servikal terpapar beban dinamis yang tinggi sehingga terjadi fleksi, ekstensi, rotasi, pembengokan lateral, kompresi, dan distraksi pada tulang servikal. Hal ini dapat mengakibatkan subluksasi pada ligamen hingga fraktur atau dislokasi kompleks, sehingga juga dapat mengakibatkan kegagalan napas akut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo kedokteran teman-teman, perkenalkan nama saya Bernard Karel Koreswafati dengan 3 digit terakhir 103. Pada kesempatan ini saya akan membawakan patofisiologi kegagalan napas akut pada pasien cedera servikal. Pada pasien yang mengalami cedera servikal, terutama di atas serviks 5 atau C5, terjadi kerusakan jalur saraf yang mengontrol otot pernapasan, terutama diafragma, sehingga menyebabkan kegagalan napas akut. Adapun patofisiologi dari kondisi ini dapat meliputi yang pertama, terjadi kelumpuhan otot pernapasan, di mana diafragma lumpuh atau lemah yang mengakibatkan kapasitas napas menurun drastis. Kemudian yang kedua, gangguan mekanik pernapasan. Hal ini menyebabkan pola napas jadi tidak normal, dada sulit mengembang, dan napas menjadi dangkal. Kemudian yang ketiga, batuk tidak efektif. Otot perut itu dapat menjadi lemah karena kondisi ini, sehingga sulit untuk batuk dan membersihkan dahak, sehingga rentan seseorang tersebut mengalami infeksi paru-paru. Selain itu, hal ini juga bisa mengakibatkan terjadinya peradangan paru seperti ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome akibat infeksi atau aspirasi. Dan dalam jangka panjang, otot napas itu bisa mengecil atau mengalami atrofi karena tidak digunakan. Sekian terkait patofisiologi dari kegagalan napas akut pada pasien cedera servikal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Komang Wulan dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan 2.4 gejala klinis gagal nafas akut pada pasien cedera servikal. Gejala ini terutama pada level C1 hingga C4 yang merupakan kondisi kritis yang disebabkan oleh hilangnya kontrol saraf terhadap otot-otot pernafasan utama. Diafragma yang dipersarafi oleh saraf phrenicus C3-C5 serta otot-otot interkostal dapat mengalami kelelahan atau kelumpuhan sehingga menyebabkan hipoventilasi dan pola nafas yang cepat dan dangkal. Pasien umumnya mengalami dyspnea atau sesak napas, tampak mengalami kesulitan bernafas, dan juga menunjukkan peningkatan penggunaan otot-otot aksesori seperti sternocleidomastoid dan juga otot scalenus. Seiring waktu, peningkatan beban kerja pernafasan dapat menyebabkan kelelahan yang progresif hingga berujung pada henti nafas. Selain itu, batuk pasien biasanya lemah atau tidak ada karena gangguan fungsi otot-otot ekspirasi yang menghambat kemampuan untuk membersihkan jalan nafas dari ekspresi. Akumulasi lendir ini meningkatkan resiko obstruksi jalan nafas, atelektasis, serta infeksi paru-paru seperti pneumonia. Perkenalkan, nama saya Ariana Bila Maitran Jasrini dengan 3 digit NIM 188. Di sini saya akan membahas tentang diagnosis dari gagal napas akut pada pasien cedera servikal. Pada gagal nafas, itu merupakan komplikasi yang cukup sering terjadi pada pasien dengan cedera servikal. Tingkat keparahan cedera pada cedera servikal dianggap sebagai faktor utama yang berhubungan dengan perkembangan komplikasi pernapasan termasuk gagal napas akut. Diagnosis gagal napas akut itu didasarkan pada anamnesis dan juga gejala klinis. Adapun dari anamnesis yang perlu digali itu seperti riwayat penyakit yang mendasari, kemudian tingkat keparahan trauma servikal, dan juga riwayat konsumsi obat-obatan,
penglihatan, dan juga gejala klinis yang timbul seperti sesak napas, penurunan kesadaran, dan juga peningkatan usaha napas. Pemeriksaan analisis gas darah arteri itu juga menjadi gold standar untuk melihat apakah terjadi hipoaksemia seperti tekanan O2 kurang dari 60 mmHg dan juga hiperkapnia ataupun tingkat CO2-nya itu lebih dari 45 mmHg. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan imaging seperti ronsen dan juga CT scan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputula Prasanti dengan 3 digit IMEI 138, izin untuk melakukan presentasi mengenai manajemen gagal napas akut pada pasien cedera servikal. Manajemen awal gagal nafas akut pada pasien cedera servikal mengikuti prinsip airway breathing circulation dengan fokus utama pada proteksi jalan napas. Intubasi endotrakeal menjadi pilihan yang utama apabila pasien mengalami hipoksia, apnea, atau GCS kurang dari sama dengan 8, dan harus dilakukan dengan teknik manual inline stabilization untuk mencegah perburukan cedera leher. Jika semua upaya ventilasi dan juga intubasi gagal, maka sesuai dengan algoritma manajemen jalan napas sulit, krikotiroidotomi darurat harus segera dilakukan untuk menyelamatkan jalan napas. Ventilasi mekanik diperlukan, biasanya menggunakan mode assist control dan pemantauan ketat gas darah, tekanan oksigen, serta volume vital itu sangat penting untuk mencegah komplikasi. Evaluasi lanjutan terhadap trauma toraks dan juga hemotoraks juga harus dilakukan dengan bantuan CT scan. Dukungan lain seperti fisioterapi, pernapasan, dan juga spirometer insentif membantu mencegah atelektaksis. Penanganan gagal napas akut pada pasien cedera servikal idealnya melibatkan tim multidisipliner agar intervensi berlangsung lebih efektif dan juga aman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Patricia Claudia Simpson dengan 3 digit terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi gagal nafas akut pada pasien cedera servikal. Jadi gagal nafas akut merupakan kondisi yang terjadi yang merupakan juga komplikasi dari berbagai kondisi seperti trauma, terutama seperti pasien cedera servikal di sini. Dan gagal nafas akut itu bisa menyebabkan penurunan fungsi nafas yang sangat berat atau semakin berat, dan juga meningkatkan mortalitas dan morbiditas pasien, serta menyebabkan penurunan fungsi neurologis lebih lanjut. Selain itu, gagal nafas akut juga tentunya dapat menyebabkan komplikasi pernapasan lebih lanjut seperti terjadinya hipoventilasi, hiperkapnia, penurunan produksi surfaktan, lalu atelektasis, pneumonia, dan juga bronkospasme. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Rahel dengan 3 digit terakhir 030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan gagal napas akut pada pasien cedera servikal. Dan di sini kita mengetahui bahwa cedera medula spinalis terutama pada bagian radius servikal ini bisa mengakibatkan paralisis pada otot pernapasan, sehingga juga bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti atelektasis, pneumonia, dan juga gagal napas akut ini. Sehingga diperlukan satu pencegahan yang sistematis dan juga terintegrasi. Dan salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan imobilisasi servikal untuk mengamankan jalan napasnya, serta melakukan manajemen saluran napas yang tepat untuk mempertahankan oksigenasi yang didapatkan oleh pasien tersebut. Dan selain itu juga kita bisa memberikan suatu pendekatan yang suportif melalui fisioterapi respirasi, termasuk untuk teknik batuk asitifnya maupun perkusi, vibrasi, dan juga postural drainase untuk menunjang mobilisasi sekret dan mencegah stagnasi mukus di saluran pernapasan. Dan selain itu juga kita bisa memberikan suatu ventilasi mekanik seperti penggunaan dari penyapihan ventilator dengan metode seperti progressive ventilator free breathing yang telah menunjukkan adanya suatu peningkatan dalam mempercepat proses weaning tanpa meningkatkan risiko mortalitas. Dan selain itu juga kita bisa melakukan pemantauan fungsi respirasi serta hemodinamiknya untuk mencegah adanya hipoksia dan hipotensi yang bisa memperburuk cedera pada bagian medula spinalis. Dan yang terpenting juga adalah kita bisa melakukan pendekatan secara multidisiplin yang melibatkan dokter, fisioterapis, ataupun juga perawat untuk merancang dan juga melaksanakan strategi pencegahan gagal napas akut dan mendukung pemulihan fungsi respirasi sejak awal fase cedera servikal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wilson Eka Putra Tanuwijaya dengan 3 digit NIM akhir 084. Jadi sebagai kesimpulan, cedera pada kolumna cervical, terutama C1 hingga C5, berisiko tinggi menyebabkan gagal napas akut karena mempengaruhi fungsi diafragma melalui nervus phrenikus. Gagal napas ini terjadi akibat kelumpuhan otot pernapasan dan penurunan ventilasi.
Gejalanya bisa berat dan harus dikenali sejak awal-awal. Penanganan harus cepat dan terintegrasi, termasuk proteksi jalan napas, ventilasi mekanik, serta intervensi seperti intubasi atau tracheostomi. Untuk pencegahan komplikasinya, kita membutuhkan kerjasama tim multidisipliner sejak masa awal cedera agar recovery dapat seefektif mungkin. Mungkin sekian untuk presentasi student project B4. Terima kasih atas waktunya.